Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali bersama saya di channel Darat Tony. Jangan lupa ya, sahabat semuanya, like, subscribe, dan share channel saya. Sahabat semuanya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan Islam di Jepang. Sahabat semuanya, negara Jepang itu sebelum masuknya Islam di negara Jepang, penduduk di negara Jepang ini itu mayoritas beragama Shinto. Jadi mayoritas di Jepang itu menganut Shintoisme, paham keagamaan, kepercayaan leluhur mereka. Itu yang mayoritas beragama Shinto di Jepang. Kemudian selebihnya minoritas, ada yang beragama Buddha, Kristen, dan Islam. Inilah agama yang ada di Jepang. Mengenai sejarah awal mulanya masuk Islam di negara Jepang, itu bisa kita lihat di sebelum Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dunia Kedua. Jadi kita akan bagi kedua periode masuknya Islam itu sebelum Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dunia Kedua. Sahabat insan akademis yang berbahagia, kita kembali ke sejarah awal masuknya Islam di Jepang. Itu periode pertama, yaitu periode sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Jadi di negara Jepang itu sebelum Perang Dunia Kedua itu, sebelum artinya kekaisaran Meiji itu berkuasa, itu di negara Jepang itu menerapkan sistem pemerintahannya untuk penduduknya yang waktu itu, yaitu isolasi diri. Jadi isolasi diri ini itu berjalan lebih kurang 250 tahun. Pada masa sebelum kekaisaran Meiji ini berkuasa, jadi pemerintahan waktu itu kekaisarannya itu menerapkan isolasi diri, jadi tidak menerima masukan budaya, agama dari luar Jepang. Jadi penduduk diisolasikan selama 250 tahun. Hal inilah yang membuat Jepang itu tidak mudah dirasuki oleh paham-paham selain agama Shinto, artinya kepercayaan nenek moyang mereka terhadap dewa. Namun setelah kekaisaran Meiji ini meruntuhkan kekaisaran sebelumnya, maka pada masa kekaisaran Meiji inilah muncul ide restorasi kekaisaran di Jepang. Maka setelah Meiji berkuasa, kekaisaran Jepang ini, maka dibukalah pintu seluas-luasnya Jepang bisa menerima perubahan terhadap dunia luar. Hal ini dibuktikan dari sebuah buku yang dikarang oleh Abu Bakar Morimoto, itu yang berasal dari Jepang. Beliau beragama Islam. Beliau menulis buku sebuah judul Islam in Japan. Itu di dalam buku itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa setelah restorasi Meiji dan akhir Perang Dunia Kedua, ini sebelum Perang Dunia Kedua ya, masuknya Islam di Jepang itu menurut Abu Bakar Morimoto itu berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Turki yang datang ke negara Jepang akibat adanya pergolatan
politik dan perang dunia ketika itu. Maka datanglah imigran-imigran yang berasal dari Turki, Uzbek, Kirgiz, Kazakh, dan pengungsi Rusia lainnya, karena ketika itu Uni Soviet menguasai perang dunia itu, memusuhi sekali terhadap agama Islam ketika itu. Jadi inilah awal mula menurut Abu Bakar Morimoto Islam masuk di Jepang, yaitu berawal dari restorasi yang ada di Kekaisaran Jepang yang dipimpin oleh Meiji. Kemudian yang kedua, masuknya imigran-imigran yang berasal dari Turki, Uzbekistan, dan negara pecahan dari Uni Soviet ketika itu. Sahabat insan akademis yang berbahagia, pada tahap kedua ini sejarah awal mula masuknya Islam di negara Jepang itu periode setelah Perang Dunia Kedua. Ini pada tahap kedua ini, Jepang setelah dibombardir oleh bom atom Amerika Serikat, maka Jepang lumpuh total ketika itu. Setelah Jepang lumpuh total dengan bom atom ketika itu, maka penduduk Jepang yang tertinggal ketika itu ingin membangun kembali negara Jepang dengan peradabannya, ya, yang bisa kita kenal dengan negara Jepang itu khususnya di industrinya yang maju. Jadi dengan adanya permintaan peradaban pembangunan di negara Jepang ketika itu, maka butuh sumber energi yang begitu besar. Maka pemerintahan Jepang ketika itu bekerja sama dengan pihak Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya. Maka muncullah hubungan bilateral yang dekat, dikarenakan Jepang ingin membangun lagi dunia industrialisasinya yang begitu banyak membutuhkan energi, yaitu minyak. Maka Jepang membangun hubungan tadi, sehingga muncullah hubungan bilateral, baik penduduk Jepang yang datang ke Arab Saudi maupun orang Arab Saudi yang datang ke Jepang. Maka terjadilah Islamisasi, yaitu adanya masuknya Islam di Jepang melalui pernikahan, diakibatkan oleh seringnya berhubungan antar kedua negara tersebut. Selain itu, Jepang juga ada undang-undang baru Kekaisaran Jepang ketika itu yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kalau setelah merdeka itu, setelah Perang Dunia itu, maka muncullah undang-undang baru di Jepang, artinya kebebasan penduduk Jepang memeluk agama. Maka dengan adanya undang-undang ini, maka dakwah yang dilakukan oleh umat Islam di negara Jepang bisa terbuka luas, dan inilah yang menyebabkan proses masuknya Islam di negara Jepang mulai nampak ke permukaan. Jadi intinya, masuknya Islam di negara Jepang itu sangatlah susah dan lambat sekali, dikarenakan tradisi dan agama mereka yang memang menganut kepercayaan nenek moyang mereka. Inilah sejarah masuknya Islam di negara Jepang. Semoga menambah khazanah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah masuknya Islam di negara Jepang. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh yang menonton channel saya ini. Semoga mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah SWT dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah masuknya Islam di Jepang. Dan terakhir, jangan lupa pada para sahabat untuk men-share, like, dan subscribe channel saya ya. Semoga
channel saya bisa berkembang dan selalu menambah pengetahuan kita tentang khususnya sejarah sosial pendidikan Islam. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.